dikirimkan Paulus untuk orang-orang di Timotius. Sementara tadi ku dengar kau menarasikan kitab Timotius itu firman Tuhan. Sementara si penulis sendiri mengatakan apa yang disampaikannya dalam bentuk kitab itu bukanlah firman Tuhan, tapi dari orang yang BODOH yang berkeyakinan hidup bermegahan. Terjadi kontradiksi ini antara statementmu dengan pernyataan Paulus itu sendiri. Maka muncul sebuah polemik, di mana polemik ini mencari tahu yang benar siapa, statementmu atau perkataannya Paulus. Silakan didiskusikan. Mana yang benar, statementmu atau sudah ya. Saya ya bang ya. Halo abangku, bisa baru dengar. Bang, sekali lagi saya sudah bilang sama orang-orang abang ini memang tujuannya hanya itu aja, itu aja di dalam Komal. Memang tujuan kalian ini supaya kami tuh seolah-olah janganlah mengakui Alkitab itu adalah firman Tuhan, seolah-olah kan begitu itu tujuan kalian ini. Dan bagaimana mungkin saya yang benar-benar seorang Kristen, bagaimana mungkin saya bilang ini bukan firman Tuhan, bang? Kan lucu. Betul enggak? Kan lucu. Coba, masa saya orang Kristen saya bilang, oh iya bang, itu bukan firman Tuhan, itu salah. Kan tidak mungkin, abangku. Abang ini gimana tujuan abang? Saya belum abang ke sana, saya sudah bilang, saya sudah duduk di sana, saya sudah tahu arah dan tujuan abang ini loh. Jadi bang, kalau untuk berbicara tentang firman-firman, saya sangat tidak setuju bang kalau abang bilang itu bukan firman Tuhan. Karena semua yang tertulis di dalam Alkitab saya dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan segala macam, itu adalah firman Tuhan. Jelas bang? Abangku jelas? Ya udah mau gimana lagi? Jadi jangan bilang ini bukan firman Tuhan. Iya, bagi pandanganmu itu bukan firman Tuhan. Tetapi bagi pandangan kita orang Kristen yang betul-betul Kristen sejati, itu semua yang diilhamkan Allah, yang ditulis dalam Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Oke, berarti kau yang benar. Berarti benar perkataan yang benar kan, Rey? Dia tidak babak setia. Perkataan yang benar kan, Rey? Ya itu benar-benar firman Allah, bang. Nah, ya udah nggak masalah. Aku nggak mau. Ya iya. Menggugat statementmu. Udah selesai. Aku tidak menggugat statementmu karena terjadi kontradiksi antara perkataanmu dengan Paulus. Maka dari narasimu sendiri menyatakan kau yang benar, Paulus yang berdusta. Habis. Mengatakan bukan firman Tuhan, bukan aku. Bukan kau yang benar, Paulus yang berdusta, abangku. Tadi itu saya sudah paham maksudnya apa. Saya sudah paham. Saya sudah. Loh, salahku di mana? Udah kebenarkan kau loh. Saya sudah paham bang maksud abang. Saya sudah paham. Peluru yang abang tembak itu abang mau kena pasti sasaran. Tapi kan saya tidak menerima. Diam dulu Nathanael. Apa Ray? Si Nathanael dulu ngomong. Nathanael. Oke siap bang. Silakan. Nathanael. Halo Nathanael. Nata siapa tadi namanya ini? Dia mau ngomong dari tadi ini. Nathanael. Saya rasa saya cukup objektif teman-teman ya. Saya cukup adil. Saya nggak intervensi jawaban Shirilo. Saya nggak menggugat jawaban dia gitu loh. Saya nggak menggugat pernyataan dia. Ketika dia menyatakan statement dia yang benar, bahwasanya apa yang tertulis di Bible tadi adalah firman Tuhan. Nggak ada yang nggak firman Tuhan. Berarti yaudah kau benar. Tapi konsekuensinya Paulus berdusta. Karena yang mengatakan bukan firman Tuhan bukan aku, Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 17 tadi gitu loh. Kan, udah selesai. Lagi ke situ kan, kembali lagi ke situ. Abangku, saya sudah paham maksud abang. Abang itu maunya kita bilang, oh iya bukan firman Tuhan tuh. Itu tulisan Paulus. Oke, ya udah ya. Berarti kita nggak lagi dibahas itu. Aku membenarkan kau. Cemana statementmu ku benarkan, kok kau gugat aku cemana sih? Aku membenarkan statement kau loh, tidak mengkritik, bahkan tidak menggugat statement kau. Ku benarkan statement kau. Kau pun udah berkeras kan menyatakan benar. Ya udah kau yang benar, Paulus yang berdusta, habis. Oke.
Oke, Nathanael, silakan Nathanael. Nathanael. Ya, siap Bang Bar. Ya, silakan, yang mana mau Anda tanggapin? Si Ray sudah mengakui, menyatakan dialah yang benar. Apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 17 tadi adalah dusta. Saya tidak bilang Paulus adalah dusta, Bang. Di sini tadi saya tidak bilang Paulus yang apa yang dikatakan Paulus adalah dusta. Saya tidak bilang begitu, Abang. Ini kan, Abang ini yang aneh-aneh. Sangat-sangat aneh. Sangat-sangat kejang-kejang kan? Itu, Bang. Maksud saya, Abang kan seolah-olah tadi. Gini loh, Bang. Abang kan itu, saya kan sudah bilang. Orang Abang ini seolah-olah mau saya untuk mengakui bahwa yang tertulis itu bukan firman Tuhan. Maunya Abang kan begitu. Tapi saya tidak mau menerimanya. Saya tidak mau karena yang saya tahu Alkitab itu adalah firman Tuhan. Gimana mungkin saya sebagai Kristen berkata, "Oh iya, bukan firman Tuhan." Kan tidak mungkin. Pelan-pelan kita ya, Ria, pelan-pelan gitu. ya. Dan bukan Pelan-pelan, berarti Ri. saya bilang Paulus salah. Tidak. Ya, Tidak pelan-pelan, bilang Ri. Paulus salah. Pelan-pelan kita ya, Ray, pelan-pelan. Oke, dalam 2 Ya, abangku yang baik hati. Dalam 2 Ya. Korintus 11:17 ia mengatakan apa yang disampaikan yaitu bukanlah firman Tuhan, saya atau Paulus. Bagaimana Yang sih Bang mengatakan? Bar ini? Saya yang bertanya. Saya kan mau Ya, apa nih? silakan Bang Nata dulu, Bang Nata aja dulu, Bang. Bang Nathaniel mungkin mau. Iya. Itu apa timnya ini Bang Paru? Sebut satu mukjizat yang dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Untuk umat Kristen atau untuk pengikutnya? Apa? Itu kan berbeda itu Bang. Untuk umat Kristen atau untuk pengikutnya pada zaman itu? Emangnya Kristen bukan pengikut Yesus? Ya, artinya kan kalau kita bicara sekarang kan tidak mungkin kan. Jadi Iya, saya tanya. tetap Kristen berpatokan itu pada pengikut Yesus enggak? pengikut Yesus. Nah, makanya saya tanya, sebut satu mukjizat yang dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Apa yang salah sih? Ya, di mana mau secara logika apa secara lisan begini atau secara tertulis? Secara tertulis dalam Bible, Yesus pernah melakukan mukjizat untuk umat Kristen. Untuk pengikut Kristus kali. Iya. Untuk pengikutnya kali ya. Saya tanya lagi kembali. Saya tanya kembali. Ya. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Oke, kan nggak ada yang salah ketika aku bertanya sebut satu mukjizat Yesus untuk umat Kristen. Nggak salah kan? Adakah Ya, pernah itu- Yesus itu melakukan kan- mukjizat? itu kan pertanyaan yang mungkin mengarahnya ke untuk saat ini. Tapi kan banyak. Enggak, Dinda Natail, Anda mau Terjadi menyatakan di situ. apa? Anda mau menyatakan apa? Anda mau menyatakan begini kan? Ya, saya Mana mungkin Yesus melakukan mukjizat untuk umat Kristen sementara ketika Yesus hidup Kristen belum ada pada saat itu, betul? Ya, seperti itu. Betul? Nah, berarti fix Yesus tidak Ya. pernah mengenal umat Kristen. Selesai. Ya, Itu poinnya. memang Kristen. Ya, Poinnya karena tuh di memang situ Kristen kan- gitu loh. Tapi kalau kalian Iya, mengklaim gini, kalau sama halnya gini, Dinda, aku mengklaim mengatakan aku mengenal Bapak Prabowo. Sah-sah saja klaimku gitu loh. Tapi selama Bapak Iya. Prabowo, selama tidak ada data yang bisa kutunjukkan, bukti yang kutunjukkan bahwasanya aku pernah bertemu dengan Bapak Prabowo, Bapak Prabowo pernah melakukan sesuatu atau berkata sesuatu untuk aku, gitu loh. Tidak bisa kutunjukkan itu. Apa yang kukatakan hanya angan-angan kosong belaka. Nah, sama halnya ketika kalian mengaku-ngaku pengikutnya Yesus, kalian mengaku-ngaku menuhankan Yesus, dari apa yang kita kaji di awalnya tadi membuktikan bahwasanya Yesus itu tidak pernah bermukjizat kepada umat Kristen karena memang pada saat itu Kristen belum ada pada saat itu. Apa yang menjadi iman kalian hanya omong kosong dan juga mimpi belaka. Karena apa? Karena ternyata fakta dan data menyatakan Yesus tidak pernah mengenal iman Kristen, dan hak kalian mengeklaim mengaku-ngakui bahwasanya kalian mengenal Yesus dan kalian pengikut Yesus. Tapi perlu kalian ketahui, apa yang kalian imani dan kalian katakan itu hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan atau omon-omon, angan-angan belaka. Begitu.
Selesai diskusinya kan? Ya, kan begini Bang Paru, itu kata Kristen itu kan orang-orang yang di luar dari orang yang percaya Yesus pada saat itu. Jadi makanya muncul kata Kristen yang Siapa yang nulis ini? bahwa Waalaikumsalam Bang Muhammad. Nggak ada noise tadi, Nathanael. Lanjut. oh itu kan waktu Yesus mengajar di dunia kan belum ada itu yang namanya Kristen. Kristen, iya. Karena ya betul. Jadi yang kita pedomani di situ kan orang-orang yang percaya Yesus pada saat Bang Nathanael, kuatin sedikit volumenya Bang. gimana? Volumenya kurang kencang Bang. Kurang kencang ya. Suaranya kuatkan gitu. Oh iya, jaringan mungkin ya. Bukan jaringan, suara Dinda terlalu kelas. Kamu kuatkan. Agak tempelkan ke mulut sedikit. Suaramu jelas, tapi kurang kencang. Sudah kencang ini, sudah kencang sekali. Ini banyak orang dengar. Iya. Udah nggak apa-apa, kita Kamu paksa kayak gini, aja. dekatkan HP-mu. Dekatkan Kita HP-mu. paksa aja lah. Ke mulut sedikit agak tempelkan. Kita paksa aja lah bisa mendengarkan. Silakan Nathanael, lanjut. Oke. Jadi kata Kristen itu kan belakangan baru ada Bang ya. Kita harus garis bawahi itu. Itu pun juga bukan pengikut Kristen yang Kristus yang menyebutnya Kristen, tetapi orang-orang yang di luar orang-orang yang di luar yang tidak percaya Yesus pada saat itu yang menyebut pengikut Kristen Kristus itu adalah Kristen. Ya air dong, diperkiat tidak bang lampu. Jadi yang sampai saat ini kita sebagai pengikut Kristus, nah itulah yang disebut Kristen sampai sekarang. Itu harus kita pahami itu. Memang Yesus tidak pernah mengatakan bahwa umat saya namanya Kristen. Oke, Tidak saya ada tanggapin itu. ya. Saya tanggapi Tapi ya. Orang-orang Saya tanggapin ya, boleh? Ya boleh. Oke, tadi Dinda mengatakan kata Kristen itu ya baru ada belakangan. Betul? Ya betul ya. Nah, yang mengadakan kata Kristen itu siapa? Ya orang-orang yang di luar dari yang percaya Kristus Yesus Siapa? pada Saya saat sebut itu. siapa loh Dinda. Ketika saat ada pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, harusnya jawaban itu diawali dengan sebuah nama. Karena aku katakan Ya, siapa, orang-orang. Kan saya bukan bilang kenapa orang-orang. atau di mana, tapi siapa. Itu kan saya bilang orang-orang, artinya orang yang tidak percaya Yesus pada saat itu. Iya, menyebut siapa? Siapa yang menyebut orang-orang itu adalah Kristen? Yang menyebut orang-orang itu adalah Kristen siapa? Kalau kamu tidak bisa tunjukkan data, Ya. saya kasih data, boleh? Itu di Antioquia Bang. Iya, kalau Ya, kamu dia tak bisa pakai tunjukkan itu. data, karena abangmu ini sebelum Islam mempelajari Bible bertahun-tahun. Oh begitu ya. Iya. Iya. Kalau kamu tidak punya data, babang baru kasih data, mau boleh? Boleh saya potong sedikit. Oke, silakan baca KPR 11 nomor 26. Maaf ya. Baca KPR Fahri 11 memang nomor 26. Maaf ya. Iya, saya Tunggu mu'alaf. dulu, tunggu. Saya mu'alaf 12 tahun yang lalu. Maaf. Baca iya. KPR 11 Sudah nomor lama, 26. Dinda, silakan dibaca KPR 11 nomor 26. Siapa yang menyebut iman Kristen menyebut Kristen itu tadi pertama kali? KPR 11 nomor 26. Silakan Dinda Nathanael. Si Ray pun boleh bacakan, silakan. Memang benar apa yang dikatakan Nathanael benar, ya. Ini adalah bukti berikutnya bahwasanya Yesus itu tidak mengenal iman Kristen. Karena memang kata Kristen itu ada, ya, diadakan ya setelah Yesus itu tidak ada lagi di bumi ini. Dan yang mengadakan itu siapa? Ya itu betul. KPR Ya. 11 nomor 26 siapa? Untuk kali pertama mereka disebut dengan Kristen. Siapa yang mengatakan mereka, mengesahkan mereka Kristen?
Siapa? Nathanael? Masih duka paru babi. Aduh, bukan nanti rungkat ini. Siapa nek kan ini? Aduh, terkejut aku bah. Aduh, gara-gara dia typing katanya gini paru puja Jangan dinaikkan itu. Ini komal kita bukan anti rungkat. Kalau anti rungkat naikkan dia nggak apa-apa. Enggak, kenapa dia kalau sama aku sensi kali, sama aku baik dia. Aku kan udah yang kedua, cintanya aku tolak. Hati-hati ini nggak anti rungkat ya. Putus suaramu Bang Paru. Siapa namamu tadi? Sinovika. Kenapa samamu dia Cek, sensi ini jelas. kali, sama aku dia baik. Udah jelas. Istilah Kristen itu Iya. pertama kali muncul dan tercatat dalam kitab di Antioquia. Ketika para pengikut Yesus disebut Ya, siapa? Kristen, itu kalau nggak salah di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Iya. Siapa yang pertama kali menyebut mereka itu Kristen? Paulus, Barnabas, yang Antioquia. Paulus. Jadi harusnya kata Kristen itu Halo, bukan selamat siang. Yesus, akan tetapi pengikut Paulus. Karena Kristen itu adalah murid-muridnya Paulus. Paru. Diam dulu Dinda PHD, diam dulu Dinda, gantian ya. Karena ya Kristen, karena Paulus lah dalam KPR 11 nomor 26 Kristen. menyebut murid-murid itu dengan Kristen, maka Kristen itu artinya bukan murid-murid Yesus tapi murid-muridnya Paulus. Karena murid itu kali pertama dikatakan Paulus Kristen. Jadi jangan katakan lagi Kristen itu pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Kan kembali lagi kan, kan sudah saya tahu. Boleh Si saya- abang ini, abang Bang Faruk ini, gini-gini terus dia nih. Sabar dulu. Jalan tujuannya, tujuan abang itu cuma gitu-gitu doang. Serius loh, gitu-gitu aja. Rey. Dari Sabar, tadi sabar, saya Rey. sudah lihat tujuannya itu aja. Sabar, Rey. Jangan Itu dapat aja. saya Oh, sorry. Sama si Faruk ini harus kenal dulu. Nah, silakan DPHD, silakan kalian dulu yang PHD, berbicara. Silakan. selamat bergabung Islam Kristen PHD. Saya Kristen saya. Oke, mau menanggapi diskusi kita tadi, dua Kristen di atas itu. Bang, Udah, kencangkan sini. suaranya bang dikit biar kita bisa menerimanya bang. Dengar dulu, Rey, ributnya nih Korey. Bukan bang, saya bilang sama bang TPHD bang untuk keraskan suara bang, kencangkan suaranya dikit. Bang PHD ini bang, bukan bilang sama bang Faruk, bang THD ini untuk kuatkan suara biar bisa dengar. Iya. Saya mau bertanya, ini room Kristen atau Islam, Bang? Room Islam, Dinda. Oh, berarti saya bertanya tentang Islam boleh? Oh, kalau bertanya tentang Islam, kamu kalau nggak on cam siap bertanya silakan turun. Artinya kamu belum paham aturan ya. Pakai persyaratan ya. Jadi gini, aku boleh jujur PHD. Boleh jujur. Kenapa harus ada persyaratan? Jadi gini PHD. Aku akui ya, berlangsungnya Komal ini dimulai dari handphonenya, paketnya sampai makan siangku itu dibiayai oleh si Gondrong. Menurut si Gondrong inilah yang menjadi donatur atas Saya tidak kegiatan mengerti. ini. Saya Ya, tidak mengerti maksudmu. ini makanya coba dengarkan biar kamu ngerti. Dengarkan sampai selesai biar kamu ngerti. Apakah Dinda, benar ya. Muhammad itu adalah pedofil ya? Aduh. Oke gitu sih diskusi. Baru. Kok abang ini main turunin aja bang, gimana sih bang? Baru. Ya kalau aku bilang gitu, apakah benar Yesus itu pedofilia? Terima nggak kalian? Abang Paru. Masih dengar suara saya, Bang Paru. Cek, dengar suaraku. Dengar Bang Paru. Nah, jadi gini Nathanael ya, sama Rey, sama teman-teman yang Ya. di bawah. Kenapa aku bikin aturan ini? Karena itu permintaan si Gondrong. Kalau aku langgar nanti aturannya, Iya. kutuknya aku nanti. Oke. Kita terima itu Bang Paru ya, artinya
Paulus yang memberi nama Kristen ya, begitu ya, kita terima dengan lapang dada itu ya. Tapi itu kan cuma nama doang ya, nama Sekarang gini. doang itu. Sekarang gini. Ya. Ketika kamu yang Itu memberikan sekedar nama saja. Iya nama, iya oke. Iya. Ketika kamu yang Oke. memberikan nama anakmu Anton. Ketika kamu yang memberikan nama Ya. anakmu Anton. Anton itu anakmu atau anakku? Anton kan banyak, pasti banyak yang punya nama itu Anton. Tidak, begini loh. Bukan cuma Jangan bapak taruh saja. Anton yang lain. Bukan cuma satu orang yang punya saya sudah nama itu objektif, Anton. Indah. Tapi itu. Saya sudah objektif. Dengar narasiku. Narasiku ini objektif, tegas ini. Oke, Ya. oke. Ketika kau memiliki anak, lalu anakmu itu kau beri nama Anton. Si Anton anakmu itu yang kau beri nama Anton, itu anakmu atau anakku? Ya itu kan sebenarnya ndak seperti itu pemahamannya kalau kita kembali ke Masalah anak pun ribet. Nah. Tanya anak pun ribet. ya. Anakmu Bang Nathan. Serba susah. Anakmu Bang Nathan itu anakku berarti Bang. Maksud Bang Faruk itu tadi loh. Berarti itu anak Bang Nathan Bang. Iya betul. Iya saya tahu maksudnya. Nathan. Saya tahu maksudnya itu karena dia kan Iya. seakan-akan Kristen itu langsung dijadikan patokan bahwa karena Paulus memberikan nama Kristen kepada pengikut Yesus Jangan ke Kristus, sana maka dulu harus kita, Dinda Nathan. Jangan ke sana dulu. itu kan kita fokus framing dulu. benar itu. itu itu analogi loh Dinda. Dalam analogi saja kau sulit mengakui anakmu, bagaimana lagi kita lanjut diskusinya? Kulangin Nathan ya. Ketika kau punya anak yang dilahirkan istrimu, lalu anakmu kau beri nama misalkan Anton. Nah, ya Anton yang anakmu itu apakah anakku? Ya anak saya lah. Anakmu. Iya. Berarti ya jika kita komparasikan ketika Paulus sendiri yang telah mendeklarasikan murid-murid disebut dengan nama Kristen dan kau di awal sudah mengakui nama Kristen itu belum ada ketika Yesus hidup di dunia, berarti Kristen itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Murid Yesus atau murid Pengikut Paulus? Yesus. Pengikut Yesus. Oke, Pengikut kasih satu Yesus. ayat dalam Bible. Aku cukup objektif ya. Ya, coba sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyebut pengikutnya itu dengan sebutan Kristen. Atau dia menyebut murid-muridnya itu dengan sebutan Kristen. Di mana datanya? Gak ada datanya. Tidak ada. Yang Tidak ada ada. datanya murid-muridnya Paulus lah yang pertama kali disebut Kristen. Iya, tapi itu kan semua itu kan ajarannya menurut ajaran Jadi Yesus. arti Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut dari Paulus. Datanya apa? KPR 11 nomor 26. Ya kan? Ajarannya kan berdasarkan ajaran Yesus, Pak. Bukan Oke, masalah pindah kita Kristen ya. itu. Pindah kita ya. Kita bedah pelan-pelan ini materi barunya. Ajaran Ya. yang disampaikan Paulus Ajarannya adalah kan dia ajaran yang berdasarkan disampaikan sesuai oleh dengan Yesus, ajaran gitu kan? Yesus. Ya, yang sesuai dengan Iya. diajarkan Yesus kan? Oke. Kalau gitu Iya. boleh dong Babang Faruk bertanya, sebut satu ajaran yang diajarkan Paulus yang sesuai dengan ajarannya Yesus. Silakan. Bahkan itu Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Data loh Dinda, silakan. Satu saja. Ajaran Paulus yang selaras dengan ajarannya Yesus. Sebutkan data yang tertulis ya. Satu saja. Aku nggak minta 2, 3, atau 5. Satu aja Nathanael, silakan. Yang selaras ya. Iya, yang seperti kau katakan tadi kan. Nah. Oke, saya cari dulu. Iya, cari dulu Dinda Nathanael. Walah, baru cari. Makanya aku bilang, kalian masih Kristen karena nggak tahu Bibel. Abang Klian ini dulu ya Allah, sampai nganggur aku bertahun-tahun demi mendalamin Bibel dulu. Nganggur aku. Gak punya uang aku, diam dulu Rey. Dengar dulu Rey, ya. Gak punya Oke, uang aku. siap.
Makan nggak makan aku karena aku nggak mau bekerja. Gitu loh. Hasilnya apa? Aku tahu Bible. Ketika aku sampaikan sama kalian isi Bible, kalian malah kalian maki-maki aku. Bukannya terima kasih. Iya, bukan harusnya kalian kasih aku penghargaan kan. Ya. Dari dedikasikan waktu aku bertahun-tahun kan. Ini malah dimaki-maki aku. Malahan saudara muslimku lah yang memberikan aku apresiasi. Cemana kalian? Iya. Kembali. Kupikir dulu teman-teman Kristen yang memberikan berkat ke aku. Ucapan terima kasih karena aku mendedikasikan waktuku bertahun-tahun belajar Bible. Rupanya saudara muslimku, Masya Allah. Iya kan? Silakan Nathan. Si Ray pun kalau mau bantu Nathan boleh, Ray. Kalian kan sama-sama Kristen. Bantu si Nathan, kau cari data juga lah, bantu dia. Kalian harus semangat gitu loh, harus saling tolong menolong. Kalian masuk neraka kan salah ngomong aku. Silakan dulu Bang Nathan. Siapa tahu ada dari Bang Nathan, Bang. Enggak bantu Apa sih, Bang, Nathan, tadi? Apa lo, Ray? Sorry Bang, apa sih tadi yang dibahas itu Bang? Soalnya saya dari sana Bang, tadi baru dengar nih. Apa sih, mau data yang mana Bang? Tadi kan si Nathan bilang, cair dong diberkatilah Bunda Ira. Tadi kan Nathan bilang ajaran yang disampaikan Paulus ya selaras dengan ajarannya Yesus. Maka aku tanya, coba sebutkan satu saja ajarannya Paulus itu yang sinkron dengan ajarannya Yesus. Aduh, nggak bisa ditarik pula ini, Rey. Satu saja. Berdasarkan datanya. Yang mana ini, Rey? Lengket pula ini, Rey. Oh, sudah beleng-beleng. Silakan, Rey. Dua senyap kan? langsung terduduk. Ini cerita lawak-lawaknya, Bang, teman-teman. bukan Bang, saya itu Udah, masih cari berikan datanya. waktu kepada Bang Udah, Nathan iya, lain. silakan, Rey. Kan Fokus cari data dulu, Rey. Biar aku bernarasi, ya. Apa ngapi penonton dulu. Ini sama lawak-lawaknya dengan cerita remaja aku dulu, we. Jadi ketika remaja kami dulu kan, kalau mau ribut sama orang gang sebelah, kan pertama maju misalkan temanku, siapa rupanya orang? Siapa? Si Fulan. Mana, maju dia ke sana. Habis itu nggak ada suaranya lagi. Rupanya habis dia dipukuli. Oke, siap, oke. Datang orang berikut Abang ini. bilang cari yang sinkron ajaran Paulus ya Bang ya. Ya data Oke, ya. Data. saya bisa bilang begini Bang. Keselarasan ajaran Paulus dan Yesus itu di dalamnya ada keselamatan melalui iman. Data. Keduanya mengajarkan bahwa manusia diselamatkan Data. bukan karena perbuatannya, tetapi Data. karena iman kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya. Data, Itu di loh. dalamnya ada kasih, ada anugerah Allah, ada peran Roh Kudus, ada ketiadaan perbedaan. Aku mungkin karena nggak nyanyi ya, dengerin ini, Rey ya. Gimana sih? Gini marah. Gimana sih saya mau jawab kembali? Mute. Dinda tolong pakai ininya. Ini komalku bukan gereja. Data lu. Contoh. Nah, Data itu gimana begini, sih Rey. orang abang ini Rey. tadi minta penjelasan. Data lu. Data itu contoh gini. Giliran saya mau jelaskan, kok mikrofon saya di mute. Jangan kau jelaskan data lo kayak Gak kuat, Nathanael gak ini. mampu. Gak mampu Kayak apa. Nathanael ngasih data. Data lo. Contoh kayak gini dia data itu gini Nathanael. Dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18 Yesus ya menyatakan bahwa Jadi ya sudah saya nangkap Bang. Jadi maksud abang, data lo, Rey. Dalam Matius Maksud contoh abang, ini data gini. yang bilang- Dalam Matius 5 17 sampai 18 Yesus itu menyatakan dirinya datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Bahkan sebelum langit dan bumi ini hancur, satu iota dari hukum Taurat itu tidak mungkin dibatalkan. Sementara Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 telah membatalkan hukum Taurat. Bahkan dalam Galatia 3:10 dia menyatakan yang orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Itu data. Tapi data yang aku kasihkan tadi data cakar-cakaran. Jangan kau ikuti itu cakar-cakaran. Data yang aku minta itu data yang sinkron. Silakan, Rey, silakan. Ya silakan, Le Erik. Kalau mau membantu Kristennya juga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mau Assalamualaikum jawab, sedangkan warahmatullahi mikrofon saya di mute terus sama abang. Udah, Sama orang silakan. abang Ya, aku ini. diam ya. Aku diam, Rey, ya. Aku mute ya. Silakan Ya. katakan datanya. Jadi,
Ya. Ya, Jadi, saudaraku Bang. Kristen. Di counter sama cinta salawat ya, silakan. Aku diem. Cek. Aku Siapa nih yang mau berbicara nih, Bang? cek. Aku masih ada, Le. Aku masih ada. Udah, Silakan, Bang Cinta Solawat. saudara Kristen, kita ambil data di dalam kitab Matius 15 nomor 9.